Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Purnapanka. Saya dari kelas T4A. Di sini saya ingin membuat sebuah video mengenai cara membuat ID card di CorelDRAW. Pertama, tentu saja dengan menggunakan membuat dokumen baru. Nah, setelah itu kita buat ID card itu kan biasanya berbentuk kotak. Jadi di sini kita buat dengan menggunakan rectangle tool atau bisa saja pencet F6. Nah, rectangle tool yang ini bisa kalian lihat, atau pencet F6 aja seperti ini. Nah, ID card tuh biasanya itu kan nggak lebar, jadi kita buat panjang aja tapi nggak lebar gitu, seperti ini. Setelah itu kita pencet pakai fungsi dari pick tool ini agar kotaknya ini fix di kertasnya. Setelah itu kita pakai ellipse tool atau membuat lingkaran, atau bisa juga pakai F7. Kita pencet Ctrl agar simetris gitu. Kalau tidak memakai Ctrl itu akan seperti ini, jadi tidak simetris. Jadi pencet aja pakai Ctrl agar simetris. Nah, setelah itu kita atur posisi dari lingkaran ini agar membuat patternnya gitu. Nah, setelah menentukan dari patternnya, kita pakai pencet shift dan klik kiri dari mouse ke kotak yang ini. Nah, setelah itu kita pencet yang ini. Ada, kita pencet. Nah, jadi akan membentuk pola seperti ini. Kita buat lagi di bawahnya lagi, pencet shift dan kotak. Jangan lupa untuk pencet C agar bisa di kotak lingkarannya tuh di tengah gitu, posisinya tuh pas atau sejajar. Nah, setelah itu kita pencet lagi kayak tadi, intersect. Nah, setelah itu kita buat, udah ada bulat ini kan, kita buat untuk profilnya. Jadi kita bikin sini. Nah, setelah itu kita pencet shift dan pencet kotak yang di atas yang kita pisahkan tadi, terus pencet C agar bulatan untuk profilnya itu sejajar di tengah-tengah. Nah, setelahnya kita bisa tambahkan pattern baru di sini, pattern baru di dalam patternnya. Nah, cara buatnya itu simple seperti tadi, tapi di sini beda. Oke, jadi di sini kan lingkarannya udah kena mark. Nah, setelah lingkarannya kena mark, itu kita mark lagi menggunakan shift dan klik kiri mouse di pattern yang di ujung sini, yang di ujung pattern di luar lingkaran untuk pattern selanjutnya, seperti ini. Terus kita pencet intersect. Nah, jadi patternnya tuh seperti ini. Jadi patternnya tuh baru, lakukan lagi sehingga patternnya tuh udah menurut kita tuh udah bagus banget. Ulangi lagi. Jadi ini sesuaikan dengan selera aja masing-masing. Kita pencet lagi shift, klik kiri, kita pencet intersect. Nah, jadi patternnya seperti ini. Nah, selanjutnya itu kita warnai. Jadi warnainya itu gampang, kita pakai shape tool ini agar bisa mewarnainya tuh lebih gampang. Jadi pencet shape tool, terus setelah itu kita pencet interactive fill tool yang ini, yang di bawah ini. Nah, setelah itu kita warnai. Misalnya di sini, di atas biasanya kan warnanya gelap, jadi warnain gelap. Nah, setelah itu di bawahnya kita ganti warna lagi. Nah, biasanya kalau gelap itu bagusnya kita warnai dengan yang gelap juga. Jadi di sini kita warnain di sini, warna ini. Di atas tuh
warna yang gelap agar agar sesuai dengan temanya. Jadi ini sesuai dengan uh, kesukaan atau fetish masing-masing. Di sini cari warna gelap. Nah, setelah itu ini kan sudah jadi. Setelah itu kita tambahkan untuk profilnya, untuk gambar dari profilnya ini tergantung dari profile. Ini saya gunakan foto saya. Nah, setelah itu selesai, kita pencet klik kanan di fotonya, terus kita pencet di power clip inside yang ini di bawah lock. Nah, setelah itu kita pencet bulatan yang di sini ya, agar gambarnya itu ke transfer ke dalam kotak. Nah, untuk misalnya jika ingin mengedit gambar-gambarnya itu kita pencet edit power clip. Nah, kita bikin seperti ini, cari aja posisi yang cocok. Setelah itu kita pencet finish. Nah, sudah jadi. Jangan lupa ini tambahkan background untuk profilnya tuh dengan kanan di gambar agar lebih kelihatan gitu, seperti itu. Setelah itu kita buat pattern yang di bawah, yang pattern seperti ini tapi di bawah sini. Oke, selanjutnya kita buat pattern bawahnya. Nah, untuk membuat pattern bawahnya itu kita buat pakai lingkaran. Nah, kita posisikan lingkarannya sesuai yang dimau, terus kita pencet shift dan klik kiri ke kotak yang putih. Usahakan yang tidak ada warnanya, yang udah kita warnai tadi. Klik kiri, jangan lupa pencet C agar posisinya sejajar. Nah, setelah itu kita buat pattern di bawahnya seperti yang di atas. Kita buat patternnya, pencet kotak lagi, ellipse tool ini, dan pencet Ctrl, jangan lupa. Nah, setelah itu kita buat agar sejajar dengan kotaknya seperti ini. Nah, setelah itu kita pencet shift klik kiri dan pencet klik kiri di kotak yang putih. Setelah itu kita pencet C dulu, sebelum intersect kita pencet C agar kotak dan bulatnya itu sejajar. Setelah itu kita pencet intersect. Nah, ini kan udah ada patternnya. Kita buat pattern yang ini seperti ini lagi. Kita buat patternnya, pencet shift klik kiri ke bahan layer yang kosong seperti ini, intersect, ulangi lagi gini, intersect. Nah, setelah itu kita pakai shape tool agar mewarnainya tuh lebih mudah. Jadi, nah, setelah shape tool kita pakai interactive fill tool, kita pakai warnakan. Nah, setelah itu kita sini warnakan lagi warna yang sesuai dengan yang di atas ini. Kita buat lagi, karena ini belum ada warna biru jadi kita buat ulang.
kita intersect. Jangan lupa pakai shape tool sini agar gambarnya lebih gampang. Nah, setelah digambarkan, kita tambahkan lagi warnanya, karena di sini nggak ada warna biru di bawah sini. Tambahkan ini seperti ini. Nah, seperti ini. Terus kita tambahkan, kita pencet intersect. Sini kita warnakan hitam, sini kita warnakan biru. Jangan warnain pakai interactive tool ini. Nah, sini kita pakai di satu. Nah, seperti ini. Setelah itu kita buat nama, keterangan dari profile pribadi kita. Jadi di sini kita pakai ini text tool atau pencet saja F8. Kita tulis nama kita, nama Fadli Putra. Setelah ini tuh kita kecilkan, kita ganti fontnya sesuai dengan yang mau. Nah, setelah itu kita buat untuk memberi space di antara nama kelas nih, karena ini tidak sesuai dengan space-nya. Kita tarik ini kan seperti penggaris nih, kita tarik dari sini ke sini. Nah, setelah itu kita gunakan shape tool. Setelah itu kita mark yang mau dimajuin ke ini, terus kita pencet shift dan kita buat. Nah, setelah diberi space seperti ini, kita hapus saja penggarisnya. Setelah itu kita naik. Nah, selanjutnya kita buat untuk bagian di belakangnya. Nah, buat di bagian belakangnya itu sama, kita samakan untuk bentuk dari kotaknya ini dengan kotak yang di belakangnya. Kita lihat kotaknya di sini 2663 dan 4656. Kita copy aja. Nah, setelah kita copy, kita tambahkan pattern kayak yang di depan tadi. Tapi patternnya di sini itu kita buat lebih banyak patternnya daripada yang di depan. Jadi kita buat patternnya lebih banyak daripada yang di depan, seperti ini. Yang di bawah aja kita buat yang bentuk di bawah. Setelah itu kita pencet Ctrl Shift dan pencet kotak, terus kita pencet C. Nah, untuk mensejajarkan, setelah itu kita buat intersect-nya nanti. Nah, terus kita tambahkan pattern lagi seperti yang di sebelumnya. Pencet Shift, terus pencet klik kiri ke patternnya. Kita pencet intersect,
shift lagi, klik kiri, pencet intersect lagi. Nah, setelah itu mungkin tambah lagi, nggak usah tambah. Setelah itu kita warnai lagi seperti tadi. Jangan lupa pakai ini shape tool agar warnanya lebih gampang. Nah, setelahnya kita warnakan pakai warna yang seperti sebelumnya, pattern warna yang seperti sebelumnya kita warnakan. Kita warnakan shape tool. Shape toolnya warna ini. Nah, setelahnya ini kan sudah selesai. Setelahnya itu kita tambahkan untuk detail-detail dari ID cardnya gitu. Nah, setelah itu untuk di belakangnya itu kita isi dari biodata pribadi. Jadi biodatanya kita tulis sini, gunakan lagi text tool. Di sini kita tulis judulnya gitu. Untuk titlenya itu biodata. Kita ganti fontnya itu terserah sesuai dengan keinginan masing-masing. Seperti ini. Kita beri space di atas agar setelah itu kita pencet shift dan klik kiri ke kotaknya, pencet C agar biodatanya itu di tengah. Nah, setelah itu kita tambahkan biodata kita. Nah, setelah menulisnya kita ganti juga, jangan lupa untuk fontnya, kita ganti fontnya. Nah, setelah itu kita kecilkan saja, kecilkan. Nah, setelah itu kita pencet shift ke kotaknya, terus kita pencet C agar biodatanya itu di kiri agak kirian. Setelah itu mungkin kita bisa tambah QR gitu untuk bukan QR, barcode. Jadi untuk menambahkan barcode itu dengan menggunakan, pertama pencet objek ini, kita pencet insert, setelah itu kita pencet barcode ini. Nah, setelah itu kita tulis misalnya sini ini nomor HP, tulis sini. Setelah itu kita pencet next saja, finish. Setelah itu bakalan ada code bar kayak gini, kita panjangin. Nah, seperti ini. Kita terus pencet shift, klik kiri ke kotaknya, pencet C agar barnya itu di tengah. Nah, jadi seperti ini untuk
untuk ID card saya. Jadi sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah atau kurang jelas, bisa ditulis di kolom komentar.